Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So, before we continue our lesson, I want to ask you. Miss mau bertanya dulu nih. Do you still remember what we have learned in our previous week? Ada yang masih ingat tidak tentang apa sih yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Pastinya ada yang ingat, ada yang tidak ingat. Nah, Miss akan ingatkan kembali bahwa kita minggu lalu itu mempelajari tentang apa itu offering help, lalu ada juga expression of offering help, ada versi formal dan juga versi informalnya. Lalu bagaimana merespon ungkapan offering help tersebut? Bisakah diterima ataupun bisa ditolak? Nah, ada yang terakhir, kita mempelajari atau menganalisis contoh dari dialog atau percakapan offering help. Mudah-mudahan apa yang disampaikan minggu lalu sudah kalian pahami. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Nah, hari ini kita akan membahas atau kita akan latihan soal dan juga membuat percakapan offering help. Nah, untuk itu mari kita lanjut bagaimana latihan soalnya dan membuat percakapan offering help. Oke, students, ini dia latihan soal atau exercise yang biasanya kita temui dalam latihan-latihan soal tentang ungkapan offering help atau menawarkan bantuan. Nah, hari ini tidak akan kasih tugas untuk latihan soal, tapi nanti di akhirnya ada tugas yang lainnya yang berbeda. Hari ini kita akan latihan soalnya, kita pecahkan sama-sama. Misalnya di sini ada situation 1 atau situasi 1 tema dari percakapan tersebut ya. Di sini Listi have a problem with grammar. Listi punya masalah atau tidak paham tentang grammar. Di sini percakapannya ada accepting dan juga ada declining. Nanti kita isi sama-sama ya bagaimana contoh accepting dan juga contoh decliningnya. Oke. Pertama di sini ada Rani dan juga Listi. Rani bertanya, Listi, do you look so confused? Di sini ada fill in the blank atau yang harus kita isi. Coba kita isi sama-sama kira-kira kalau ungkapan yang pas untuk mengisi ini pertanyaan ini apa? Karena ini tentang offering help, jadi kalian lihat lagi ungkapan yang sudah kalian pelajari di minggu sebelumnya. Misalnya contoh ya. Di sini mungkin karena Lisi terlihat kurang paham dengan grammar, jadi Rani menawarkan bantuan. Misalnya need a help. Seperti itu bisa ya. Listi, kamu terlihat bingung. Butuh bantuan? Misalnya seperti itu. Lalu karena di sini konteksnya tentang accepting atau menerima, jadi Listi mengatakan yes, of course, misalnya ya. Yes, of course. Lalu Listi bilang lagi, please explain me about grammar. I don't understand it. Tentu tolong jelaskan kepadaku tentang grammar, aku tidak mengerti tentang itu. Lalu Rani membalas, okay, let me teach you. Oke, sini aku ajari, katanya gitu ya. Nah, jadi ini sudah lengkap latihan soalnya, sudah lengkap. Jadi ini tadi yang harus diisi oleh ungkapan tawaran, dan juga ini responnya, yaitu accepting, diterima oleh Listi, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk decliningnya dengan masih situasi yang sama. Oke, karena declining itu ingat-ingat menolak ya, menolak tawaran bantuan tersebut.
Tadi Rani, Listi, you look so confused. Kalian boleh isinya berbeda. Boleh need a help atau may I help you? Butuh bantuan atau maukah aku membantumu? Misalnya gitu. Karena di sini konteksnya ditolak, jadi kalian isi ini dengan ungkapan penolakan. Masih ingat? Silakan misalnya, no, thanks. Thanks. Nah, di sini nanti ada alasannya, I'll do it myself to understand about grammar. Tidak, terima kasih, aku bisa mengerjakannya sendiri untuk memahami tentang grammar. Kata Rani, oke, good luck. Oke, selamat mengerjakan, kata Rani seperti itu. Jadi ini tadi ungkapan yang harus diisi, may I help you, lalu declining-nya, ungkapan menolaknya. Contohnya seperti ini. Kalian boleh menggunakan ungkapan yang lainnya juga ya. Kira-kira yang pas untuk percakapan ini. Seperti itu ya. Oke, untuk contoh yang kedua nih. Tadi situasinya tentang Listi have a problem with grammar. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Seperti ini. Nah, di sini ada situasi kedua. Call the taxi. Oke. Lalu di sini masih sama ya konteksnya. Kamu mau menerimanya seperti apa? Lalu menolaknya seperti apa? Oke, kita isi ya. Di sini ada keponakan dan juga pamannya. Oke, ini keponakannya bertanya, "What are you doing, uncle?" Kamu sedang apa, paman? Lalu uncle-nya menjawab, "I'm waiting for taxi," ya. Ini for taxi. Aku sedang menunggu taksi, katanya. Terus nephew-nya atau keponakannya ingin menawarkan bantuan. Bantuannya seperti apa? Misalnya, tolong telepon lagi taksinya, gitu ya. Menawarkan bantuan untuk menelepon taksinya. Contohnya seperti apa? Shall I, misalnya. Shall I call the taxi again? Maukah aku panggilkan taksinya lagi? Misalnya gitu. Nah, karena di sini konteksnya menerima atau accepting, coba kalian ungkapan acceptingnya seperti apa? Misalnya, yes, please. Please. Ya, tolong. Seperti itu ya, udah. Sudah cukup seperti itu aja. Di sini ini ungkapan menawarkan bantuan lalu menerima bantuannya dengan ungkapan seperti ini. Gampang ya untuk contoh latihan soal seperti ini. Oke, abaikan saja suara-suara yang sedikit mengganggu. Sekarang kita lanjut untuk penolakannya atau declining-nya, menolak tawaran atau bantuan dari orang lain. Seperti biasa tadi keponaknya bertanya, "Uncle sedang apa?" Lalu uncle-nya menjawab, "Sedang menunggu taksi." Lalu keponakannya menawarkan bantuan lagi nih. Misalnya tadi kan shall I atau boleh pakai would I call the taxi? Oh, sorry. See again. Nah, seperti itu. Boleh seperti ini ungkapan menawarkannya. Bolehkah aku memanggil atau menelepon taksinya lagi? Di sini karena ungkapannya menolak, seperti apa menolak yang secara sopan? Misalnya ini no. Oh, atau jangan no, atau ya kita beda lagi. Don't worry, misalnya. Don't worry. I have called the taxi before. Maksudnya apa? Di sini si pamannya bilang, jangan khawatir, aku sudah memanggil taksinya
tadi, katanya gitu ya. Atau jangan khawatir, aku sudah menelepon taksinya tadi, seperti itu ya. Oke. Well, students, after we have exercise for making or for fill the blank about offering help, and now we are going to practice how to make a dialogue about offering help. Jadi setelah kita mengerjakan latihan soal tentang offering help dari sebuah percakapan yang rumpang atau percakapan yang tidak lengkap, sekarang kita belajar bagaimana atau latihan bagaimana membuat sebuah percakapan tentang offering help. Nah, cara yang pertama yaitu kalian buat dulu percakapannya dalam bahasa Indonesia. Lalu kalian translate ke dalam bahasa Inggris. Nah, setelah itu kalian tentukan situasinya, mau seperti apa, temanya mau tentang apa. Lalu setelah itu kalian pilih nih orang-orangnya, mau si A dan si B, karena dia percakapan. Miss tentukan saja untuk 2 orang ya. Nah, si A dan si B. Sekarang kita coba buat percakapannya bersama-sama. Oke, kita tentukan dulu nih situasinya mau seperti apa. Contoh ya. Contohnya misal tentang membuat sebuah laporan. Kalian tulis tuh di buku atau di kertas lembar dulu sebagai contoh untuk nanti disalin ke buku yang lebih rapi. Nah, setelah itu kalian buatlah percakapannya. Misalnya boleh langsung tidak usah basa-basi boleh, atau mau lo basa-basi dulu misalnya saling menyapa dulu, assalamualaikum, atau good morning, atau hello boleh, atau langsung ke intinya, misalnya si A ini bertanya, apa yang sedang kamu lakukan, Bi? Kamu sedang apa sih, Bi? Lalu si B-nya menjawab, karena dia temanya atau percakapan ini temanya sedang membuat sebuah laporan, jadi B ini sedang membuat laporan, misalnya aku sedang membuat laporan. Nah, di sini timbullah masalah si B ini, dia tidak bisa mengerjakan. Jadi kalau misalnya membuat percakapan offering help itu, kalian harus punya masalah dulu nih. Masalahnya apa? Si B ini tidak bisa mengerjakan laporan tersebut, tapi aku tidak bisa. Nah, sudah seperti itu aja, sudah cukup. Nah, lalu si A ini bertindak sebagai penawar jasa atau menawarkan jasanya untuk menolong si B. Misalnya, bisakah aku membantumu? Nah, si A ini bertanya, menawarkan bantuan kepada si B. Bisakah aku membantumu? Lalu, untuk menentukannya, karena Miss ini percakapannya tentang sebuah laporan, Miss kira semua orang butuh bantuan ya, jadi kita responnya menerima saja atau accepting. Nah, si B lalu berkata, tentu, terima kasih. Jangan lupa, terima kasih. Kamu misalnya sangat baik sekali. Seperti itu ya. Sudah cukup seperti itu aja. Membuat percakapannya dalam bahasa Indonesia dulu. Nah, sekarang tugasnya yaitu mentranslatekan percakapan ini ke dalam bahasa Inggris. Oke, kita sama-sama saja ya. Di sini Miss sudah siapkan ini dalam bentuk chat WhatsApp. Nanti juga kalian akan ada tugas membuat percakapan offering help. Nanti Miss jelaskan lebih lanjutnya di segmen selanjutnya. Oke, di sini tadi situasinya membuat laporan ya. Nih, nah di sini boleh Miss ambil dari sini dulu aja ya.
Ini si A, lalu ini si B. Yang sebelah sini si A, yang sebelah sini si B. Oke, si A bertanya, apa yang sedang kamu lakukan, B? Kalian translate ke dalam bahasa Inggris. What are you doing, B? Ini ya. Ini bahasa Inggrisnya. What are you doing, B? Kata si A. Lalu si B menjawab, aku sedang membuat laporan, tapi aku tidak bisa. Kalian translate ke dalam bahasa Inggris. I'm, karena dia sedang, jadi menggunakan present tense ya. I'm making a report. Report itu laporan. But I can't. Aku tidak bisa. Nah, seperti itu. Setelah itu, si A menawarkan bantuan nih. Bisakah aku membantumu? Bahasa Inggrisnya, can I help you? Bisakah aku membantumu? Lalu si B menjawab, sure, tentu, terima kasih, kamu sangat baik sekali. Bahasa Inggrisnya tentu, sure, thanks, very kind of you, kamu sangat baik sekali. Very kind of you itu kamu sangat baik sekali. Nah, ini dia contoh membuat percakapan offering help dalam bahasa Indonesia lalu ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Contohnya seperti ini ya, gampang kan? Nah, tidak usah banyak-banyak, yang simple aja, yang mudah dipahami oleh kita, seperti itu. Oke, kalau kalian sudah paham, sekarang Miss akan menjelaskan tentang tugas kalian semua untuk kelas MIPA 12 MIPA A dan juga 12 MIPA B. Nah, student, sebelum kita lanjut untuk menjelaskan tugas kalian, do you have any question? Ada yang ingin bertanya atau kalian punya pertanyaan untuk pertemuan hari ini tentang latihan soal dan juga membuat percakapan atau dialog offering help? Ada yang mau bertanya? Kalau misalnya tidak ada, atau misalkan ada, silakan seperti biasa, Miss, kalian boleh tanyakan atau simpan dulu pertanyaannya, lalu nanti dicatat oleh PJ. Kalaupun tidak ada, Miss akan lanjutkan menjelaskan tugas kalian hari ini. Oke, tugas kalian hari ini adalah pertama, with your partner, please create a dialogue about offering help in English. Maksudnya apa? Dengan pasanganmu, buatlah sebuah dialog tentang menawarkan bantuan dalam bahasa Inggris. Nah, silakan kalian mencari teman, jadi sepasang ya, teman 2 orang maksud Miss. Dengan pasanganmu membuat sebuah dialog tentang menawarkan bantuan. Nah, maksudnya situasinya bebas, temanya bebas, kalian boleh tentang apa saja, tapi yang menjurus ke menawarkan bantuan, lalu untuk respondingnya kalian boleh menerima atau menolak. Seperti itu ya, bebas saja. Yang penting menawarkan bantuan. Lalu yang kedua, tugas kalian, write the dialogue in the piece of paper, mention your name and the class. Tulislah di kertas lembar, tulis juga nama kamu dan temanmu serta kelas. Seperti itu ya. Lalu nanti silakan kalau sudah selesai kumpulkan ke PJ. Kalau sudah selesai, harus selesai hari ini ya, dikumpulkan hari ini
tugas membuat dialognya. Tidak usah banyak-banyak, contohnya seperti yang tadi Miss sudah jelaskan atau sudah kita buat sama-sama. Seperti itu ya. Nah, oke. Untuk formatnya seperti apa, nanti kalian sudah Miss jelaskan, kalian buat dulu dalam versi bahasa Indonesia, lalu nanti kalian translate ke bahasa Inggris dan ditulisnya di sini ya. Untuk yang translate ke bahasa Inggris, kalian tulis dulu nama kalian, lalu nama partner kalian dan juga kelas. Nah, yang untuk bahasa Indonesianya kalian boleh di kertas lembar dulu atau di buku dulu, coret-coret dulu. Nanti translate ke bahasa Inggrisnya boleh kalian langsung tulis di sini atau boleh langsung boleh di kertas dulu. Kertas sama yang dengan bahasa Indonesianya. Nanti kalau sudah rapi misalnya bahasa Inggrisnya, silakan kalian pindahkan ke sini ya. Contohnya seperti yang sudah Miss kasih tahu ke kalian tadi, oke? Baik anak-anak, Miss harap kalian sudah paham dengan tugasnya. Selanjutnya Miss akan menginformasikan untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Nah, kuis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kalian dalam pemahaman materi sudah sampai mana. Nah, untuk itu tolong kalian pelajari kembali, pahami kembali materi tentang Overing Help. Jadi nanti setelah ada jadwal untuk kuisnya, kalian sudah paham dan sudah siap untuk tes kuis. Nah, untuk kuisnya sendiri kita ada 3 section. Miss bagi 3 section. Yang pertama itu sectionnya listening. Lalu nanti ada section reading dan juga yang terakhir section writing. Nah, untuk listening and reading sendiri itu berupa pertanyaan-pertanyaan multiple choice atau PG ya. Lalu yang writingnya essay. Soalnya 20 jadi 15 PG dan juga 5 esai seperti itu. Pokoknya persiapkan dengan baik untuk kuisnya. Baik, seperti itu informasi yang sudah Miss sampaikan. Sekali lagi, tolong dipahami lagi materi Overing Help yang sudah kita pelajari. Tetap semangat, tetap sehat. See you next week. Nah, oke, sekarang kita sudah ada di penghujung kegiatan pembelajaran. Miss mau mengucapkan terima kasih. Thank you very much. Terima kasih atas partisipasi kalian atau perhatian kalian dalam menyimak pembelajaran hari ini. Miss minta maaf kalau misalnya ada yang masih kurang atau ada yang masih belum paham dan juga ada kata-kata Miss yang kurang pantas diucapkan seperti itu ya. Mohon maaf juga belum bisa tatap muka, belum bisa mengenal kalian semuanya. Kalau ada waktu nanti kalau ada praktek lagi insya Allah kita video call ya. Mudah-mudahan tidak terkendala koneksi dan fasilitasnya juga memadai ya. Doakan saja kalian jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Miss sampaikan hari ini dan sebelumnya dan seterusnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan hasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.